Selamat datang di channel Dunia Pendidikan. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel Dunia Pendidikan ini dengan cara like, subscribe, komen dan share kepada semua orang agar info ini tidak berhenti di sini saja dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari channel Dunia Pendidikan. Terima kasih. Soal nomor 1. Pemilu serentak 2024 diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pernyataan ini disebut A. Pemilu inklusif. B. Pemilu terbuka. C. Pemilu damai. D. Pemilu demokratis. E. Pemilu efektif. Jawaban soal nomor 1 adalah A. Pemilu inklusif. Soal nomor 2. Syarat untuk menjadi anggota PPS pada pemilu serentak 2024 adalah A. Usia minimal 17 tahun. B. Pernah dipidana penjara. C. Menjadi salah satu anggota partai politik. D. Pendidikan paling rendah SMP. E. Berdomisili di luar negeri. Jawaban soal nomor 2 adalah A. Usia minimal 17 tahun. Soal nomor 3. Yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah A. Kampanye. B. Pengumuman dan pendaftaran paslon. C. Pengajuan bantuan hibah parpol. D. Pemungutan suara. E. Masa tenang. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Pengajuan bantuan hibah parpol. Soal nomor 4. Peraturan KPU yang berisikan tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih adalah A. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. B. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022. C. Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022. D. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. E. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Jawaban soal nomor 4 adalah D. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Soal nomor 5. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada pemilu serentak 2024 dilakukan oleh A. PPK. B. PPS. C. KPU. D. Panwaslu. E. KPPS. Jawaban soal nomor 5 adalah E. KPPS. Soal nomor 6. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut, kecuali A. Bawaslu Provinsi. B. Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. D. Kejaksaan Tinggi. E. KPU Provinsi. Jawaban soal nomor 6 adalah E. KPU Provinsi. Soal nomor 7. Yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah A. Umum. B. Rahasia. C. Adil. D. Terbuka. E. Langsung. Jawaban soal nomor 7 adalah D. Terbuka. Soal nomor 8. Keberatan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui A. Mahkamah Konstitusi. B. DKPP. C. DPR. D. Pengadilan Tata Usaha Negara. E. Pengadilan Umum. Jawaban soal nomor 8 adalah D. Pengadilan Tata Usaha Negara. Soal nomor 9. KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah A. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022. B. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. C. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. D. Peraturan KPU nomor 2 tahun 2022. E. Peraturan KPU nomor 1 tahun 2022. Jawaban C. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Soal nomor 10. Penetapan partai politik oleh KPU yang menjadi peserta pemilu tahun 2024 dilakukan pada tanggal A. Tanggal 10 Desember tahun 2022. B. Tanggal 11 Desember tahun 2022. C.
tanggal 12 Desember tahun 2022. D. Tanggal 13 Desember tahun 2022. E. Tanggal 14 Desember tahun 2022. Jawaban soal nomor 10 adalah E. Tanggal 14 Desember tahun 2022. Soal nomor 11. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan lain-lain. Makna tersebut merupakan pengamalan asas pemilihan. A. Langsung. B. Umum. C. Bebas. D. Rahasia. E. Mandiri. Jawaban soal nomor 11 adalah B. Umum. Soal nomor 12. Jika pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan 2 putaran, maka pemungutan suara putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan pada tanggal A. Tanggal 24 Juni tahun 2024. B. Tanggal 25 Juni tahun 2024. C. Tanggal 26 Juni tahun 2024. D. Tanggal 27 Juni tahun 2024. E. Tanggal 28 Juni tahun 2024. Jawaban soal nomor 12 adalah C. Tanggal 26 Juni tahun 2024. Soal nomor 13. Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Pertemuan terbatas. B. Pertemuan tatap muka. C. Kuliah umum. D. Rapat umum. E. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Jawaban soal nomor 13 adalah C. Kuliah umum. Soal nomor 14. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diselesaikan melalui A. DKPP. B. Mahkamah Konstitusi. C. Bawaslu. D. Panwaslu. E. Presiden. Jawaban soal nomor 14 adalah B. Mahkamah Konstitusi. 15. Istilah pilkada digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun A. 2004. B. 2005. C. 2006. D. 2007. E. 2008. Jawaban soal nomor 15 adalah B. 2005. Soal nomor 16. Syarat usia pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024 adalah A. 16 tahun. B. 18 tahun. C. 15 tahun. D. 21 tahun. E. 17 tahun. Jawaban soal nomor 16 adalah E. 17 tahun. Soal nomor 17. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden. B. DPR dan MPR. C. Mahkamah Konstitusi. D. Mahkamah Agung. E. DPR dan Presiden. Jawaban soal nomor 17 adalah E. DPR dan Presiden. Soal nomor 18. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah A. Dewan Kehormatan Bawaslu. B. Dewan Kehormatan KPU. C. Mahkamah Konstitusi. D. DKPP. E. MKD. Jawaban soal nomor 18 adalah D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Soal nomor 19. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota adalah A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010. B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010. D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Jawaban soal nomor 19 adalah B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal nomor 20. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah A. Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Bawaslu. D. KPU. E.
DKPP. Jawaban soal nomor 20 adalah B. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 21. Berikut yang dilarang dalam kampanye, kecuali A. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilih. E. Menyobek tanda gambar peserta pemilu lainnya. Jawaban soal nomor 21 adalah C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. Soal nomor 22. Ambang batas suara untuk kursi DPR, Parliamentary Threshold, pertama kali diterapkan pada pemilu tahun A. 2004, B. 2009, C. 2014, D. 2019, E. 1999. Jawaban soal nomor 22 adalah B. Soal nomor 23. Berikut adalah perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Tinta, B. Bilik pemungutan suara, C. Segel, D. Kotak suara, E. Paku untuk mencoblos pilihan. Jawaban soal nomor 23 adalah E. Paku untuk mencoblos pilihan. Soal nomor 24. Tahun diselenggarakan untuk pertama kali pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. A. 2004, B. 2005, C. 2006, D. 2007, E. 2008. Jawaban soal nomor 24 adalah B. 2005. Soal nomor 25. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dengan Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Jawaban soal nomor 25 adalah C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.